Metodenya simpel, akan tapi disampaikan secara kontinu dengan istiqomah. Itulah yang penting daripada metode terlalu luas tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Sarum Merib. Alhamdulillah kita kembali ketemu lagi di sini. Dan minggu kali ini kita akan membahas tentang metode pengajaran di pondok pesantren. Yang saya ketahui dulu, metode pembelajaran itu apa ya? Cuma sekedar praktek itu. Kalau pengertiannya mungkin kurang paham. Nah, kali ini kita akan membahas tentang poin-poin dari metode pengajaran di pondok pesantren. Monggo jelaskan. Jadi ada beberapa metode, mungkin banyak sekali ya metode pembelajaran, bagaimana sistem cara pembelajaran di pondok pesantren itu yang tidak bisa juga, maksudnya yang tidak kalah juga dengan metode pembelajaran yang ada di mana pun, entah itu sekolah dasar ataupun di universitas, perguruan tinggi dan sebagainya. Ada beberapa metode pembelajaran. Yang pertama itu adalah taklim. Taklim ki opo? Taklim itu apa? Itu proses mentransfer ilmu dari yang mempunyai ilmu kepada orang yang ingin mendapatkan ilmu. Jadi antara guru dan murid, antara ustadz dan murid. Nah, metode yang ada dalam pesantren ini bedanya, memiliki perbedaan dengan proses transfer ilmu ketika di luar pesantren. Bedanya di mana? Ketika di pondok pesantren itu kita itu mendapat proses transfer ilmu itu seharian penuh, tidak hanya 1 atau 2 hari saja. Jadi apa yang sudah dipelajari pada hari itu langsung dipraktekkan saat itu juga. Mungkin pada saat pertama yang mempelajari tentang istilahnya sholat atau wudhu atau dan lain sebagainya, ya itu langsung diajarkan terus menerus. Nah, jangan juga bersama dengan kawan-kawannya juga saling musyawarah, saling memberi nasihat. Kalau ada yang salah saling mengingatkan. Itu metode yang selalu setiap hari kita selalu mentransfer ilmu. Kita tidak tahu kapan kita mendapatkan ilmu, akan tetapi setiap hari itu pasti kita mendapatkan ilmu yang baru, kemudian yang baru di dalam pesantren. Itu yang pertama, itu taklim. Terus yang kedua berapa? Ya, itu berapa aja. Maksudnya ini buat simpel mungkin loh. Dan kita nggak jelimet orang-orang kalau semua menonton dan enak dari ngomong gitu. Kalau biasanya setelah taklim, setelah diberikan wawasan, setelah diberikan ilmu, itu ditadris atau dipraktekkan biasanya, Mas. Jadi tidak di di pondok pesantren itu bener ngendikan Gus Wafa dalam seharian penuh itu ditaklim, diberikan transfer pengetahuan, tetapi di situ pun dibarengi yang tidak sengaja, walaupun mbah krasa mbah ora, Mas, sebetulnya itu diterapkan juga metode tadris, yang mana ketika diulang perihal babakan wudu langsung dipraktekke, wae nyatane ya salate 5 waktu tetap terjaga loh, ora salat wit disebelani. Itu metode tadris, dipraktekan. Bengi diwarai apa, esok dipraktekan. Bengi diwarai tata cara sholat junub, ya isoke dipraktekan. Bener ora? Sholat junub itu apa? Adus junub. Oh, Sorry. Adus junub. Mungkin apa? Bahkan seperti mengkafani mayat itu kan juga diajarkan. Malam diberi teori, langsung biasanya berselang 1 minggu, kalau dulu pengalaman saya itu seperti itu, langsung dipraktekkan mengkafani mayat. Tapi untuk seperti mandi besar itu memang tidak dipraktekkan, Mas. Prakteknya mandiri. Kalau kafan kan
mengkafani mayat itu kan di Sebelum praktek ya prakteknya sendiri loh. Untuk menuju mandi wajib, mandi besar kan, junub kan, bener. gitu. Tapi nganu mas, soal tambahan, Masih. masih ono sih. Tapi selain itu ada yang lebih penting, lebih utama. Apa Lebih itu? utama itu kedisiplinan. Wah, disiplin. Ini disiplin ini yang harus kita apa ya tunjukkan. Dan sekarang seumpama kita udah taklim, udah tadris, nah disiplin ya durhaka loh. Masa murid sama guru kok tekonin si guru loh. Arwan teko. Sesuke dihukum, dinazir. Gitu toh. Berarti intinya kan saling berkaitan gitu loh. Dari kedisiplinan, terus secara pemikiran, terus secara praktek, Ya kan kalau semuanya nyambung loh. Jadi mungkin penontonnya lebih enak, oh ternyata prakteknya seperti ini, oh ternyata apa metodenya seperti ini. Kalau yang disuruh sing terlalu jelimet mungkin kesuwen mas penjelasan gitu. bener. Pokoknya gue mau intinya ki kalau di pondok pesantren itu semuanya sudah metodenya sudah komplit. Komplit ya, dari penyaluran ilmu, pengamalan ilmu, terus kemudian bagaimana cara untuk bisa kedisiplinan. menjaga keistiqomahan mempraktekkan ilmu itu loh mas. Itu semua yang ada dalam pondok pesantren. Kemudian ini yang bisa kita dapat di luar pondok pesantren. Selanjutnya metodenya adalah itu nganu mas, tarbiyah. Tarbiyah itu maksudnya itu mengembangkan, meningkatkan dan membangun potensi santri. Membangun santri. Jadi ini adalah mungkin tugas kiai karena bukan hanya tugas kiai, maksudnya intinya adalah kiai adalah yang seharusnya memiliki hal-hal tersebut, yang memiliki tugas untuk mengembangkan, meningkatkan dan membangun. Tapi dengan cara apa dong Mbah Yai itu membangun, meningkatkan santri itu mas? Mungkin kalau Mbah Yai itu hanya sekedar dengan sikap-sikapnya, dengan sifat-sifatnya, mungkin dengan dawuh-dawuhnya, kata-katanya. Nah, kita santri itu karena kita sudah dilatih dengan taklim, kemudian tadris, kemudian kita juga yang diajarkan dengan disiplin. Nah, kita kalau Mbah Yai itu nggak usah dadak kamu gini itu enggak mas. Mbah Yai dawuh kita tuh mesti langsung manut. Kita bisa mengamalkan. Mbah Yai juga jadi selalu mengawasi kita dimanapun berada. Contohnya misalnya kita sudah keluar pondok, sudah belajar di luar pondok. Kita ke pondok nanti mesti ditanyain piye kabari, gimana? Ilmumu kamu amalkan di mana? Ilmumu kamu seperti apa? Manfaat seperti apa? Nah, kan gitu mas. Tangan juga Gus. Apa namanya? Kalau pengalaman dulu itu saya di pondok itu ada yang namanya KKN. Kalau di universitas itu istilahnya KKN, tapi lupa saya dulu itu. Jadi memang santri itu dikirim ke satu daerah itu memang untuk mungkin di sana persis seperti KKN untuk mengamalkan apa yang sudah didapat mulai dari teori prakteknya di pondok pesantren itu. Jadi metode di pondok pesantren itu sudah kompleks dan komplit banget di sana. Jadi nah, Terus terus pakai telur. jangan dipisah loh mas, nanti kangen. Terus kalau dari metode pengembangan itu tadi Gus, itu kan juga ada yang namanya basul masail. Jadi itu kan antar pondok itu duduk bersama. Musyawarah. Di daerahmu ada masalah apa? Masalah-masalah terbaru. Itu kan bentuk dari pengembangan. Jadi yang dipelajari memang kita terdahulu, kita lama. Akan tetapi pada prakteknya juga itu masih sinkron dari sekarang sampai esok pun sebenarnya masih sinkron. Jadi dengan permasalahan-permasalahan baru. Hukum Al-Quran, hadis, ijma dan juga qiyas. Ijma dan qiyas itu pada saat ini kan banyak orang yang menganggap itu tabu, Gus. Benar nggak? Ya nggak sih? Ya. Kan kudu kembali ke Quran, kudu kembali ke hadis, kan seperti itu. Itu, ya nggak tahu. Kan sekarang banyak pendakwa yang
harus ada dalilnya dalam Quran. Padahal kita juga nggak pernah pergi dari Quran ya Mas. Ya, mereka wes sok Kembalilah pada Quran dan hadis lah. Kapan kita meninggalkan Al-Quran dan hadis? Orang dari lahir ya wis diajari Quran hadis. Padahal kalau dari segi ijma dan qiyas itu kan pasti dikiaskan dengan hadis ini, iya. dalil Quran ini, kan seperti itu. Nah, kemudian kan itu sudah tadi Mas, itu adalah beberapa dari sekian metode Mas. Hanya dengan itu saja sistem pembelajaran yang didapat di pondok pesantren itu sudah membuat santri-santri itu wah banget lah. Jadi jangan ilmu setiap hari diberikan tanpa mengingat waktu, setiap hari selalu ada ilmu yang baru. Kemudian baru dapat ilmu langsung dipraktekkan dalam hari itu juga, setiap hari juga. Kemudian kita mempraktekkan dan mendapatkan ilmu itu dengan disiplin. Dengan disiplin kita bisa mendapatkan itu. Nah, setelah itu juga kita mendapatkan hubungan antara kiai, antara guru dengan murid, yang mana kita selalu dikembangkan, selalu dituntut untuk lebih maju, untuk lebih bermanfaat dengan Pak Kiai. Dan juga dan juga di pondok pesantren selain metode itu kita juga diajarkan yang namanya cinta tanah air, ubulwatan minal iman, saling menghargai sesama. Jadi negara ini yang dibangun dari banyak suku ras agama Mas. Nyanyi sih kan? Tahu saya. Saya nyanyi benar. Saya apal lah. Jadi ketika kita mampu rukun, insya Allah konflik antar agama suku nggak ada Mas, tidak ada rasisme. Nah, yang jadi masalah kan begini, kita sesama orang Islam itu sih membuat gap antara sesama orang Islam itu, yang seharusnya kita luruskan. Maksudnya kalau seumpama ada yang salah ya dibenarkan, jangan disalahkan gitu. Itu masalah yang selama ini mendarah daging ya gampangnya. Oh iya Mas. Iya kan? Padahal kita sama-sama orang Islam. Mungkin kalau orang-orang sekarang bisa ada Muhammadiyah, Salafi, apalah LDI, MTA dan lain sebagainya. Nah, itu kan hanya kita berbeda dari pendapat pandangan saja. Asalkan jangan saling menyalahkan, jangan saling merasa benar. Nah, kan sudah aman. Nah, misalnya aku NU, kita NU ya wes NU ya wes. Muhammadiyah ya wes. LDI ya wes. Mungkin jangan kowe enek bid'ah haram iki ya haram. Apa paling bener wong itu aja. Maulid Nabi bid'ah padahal yang melakukan juga sudah memiliki dasar. Orang enek Nabi orang enek kan kemana ya. Udahlah saling menghargai itu loh Masnya. Maka dari itu kita kan dari kecil sudah diajarkan saling menghargai dengan disiplin itu. Makanya bahaya Mas, misalnya orang mondok kok langsung wani plus apalagi berbicara tentang hukum Islam, itu bahaya. Itu berarti kalau disangkutkan dengan metode itu mungkin ada sedikit keluar jalur. Mungkin di tadrisnya itu kurang akhirnya menjustis kelompok lain sebagai yang bergaris keras itu kan mungkin bisa jadi kan terkait dengan metode kasus-kasus tadi itu kan sebetulnya bisa terselesaikan. Ini masalahnya di mana? Oh, ternyata ada metode yang tidak dipraktekkan dengan benar. Mungkin seperti tarbiyah Mas, itu tadi pengembangan. Nah, itu kan kalau enggak wong sing ora terlalu bisa menerima perkembangan kan yo bid'ah yang ngono kuwi moto Gus. Iya, padahal intinya kita itu pokoknya berbeda, berada di jalur yang berbeda akan tapi dengan tujuan yang sama. Ya toh, tujuan kita kepada siapa? Yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Jalannya mungkin berbeda-beda. Udahlah hargai jalan-jalan yang lain. Kita yang fokus dengan jalan kita, tanpa menyalahkan atau menjatuhkan jalan yang lain. Itu kan enak. Nanti ketemu nih dengan Gusti Allah. Padahal kita juga nggak tahu toh besok itu akan seperti apa. Iya, kan seperti itu. Oke. Mungkin itu aja. Mungkin itu aja. Kesimpulannya ya berarti secara metode
sesimpel itu, tetapi kalau dipelajari memang rada berat dan tanggung jawabnya semakin besar ya. Dan juga saya rasa sebetulnya di pondok pesantren itu metodenya sudah benar. Kalau ada output atau individu yang berpendapat nyeleneh, itu coba dikembalikan lagi. Mungkin metode pembelajarannya itu yang dia terima, yang dia praktekkan berbeda. Metodenya simpel, akan tapi disampaikan secara kontinu dengan istiqomah. Itulah yang penting daripada metode terlalu luas tapi tidak kontinu, istiqomah. Oke. Nah, mungkin penjelasan tentang metode pembelajaran di pondok pesantren kita sudahi. Sekian. Mungkin di video-video selanjutnya nanti akan yang lebih, ada video yang lebih mantap-mantap. Jangan lupa teman-teman dukung video kami supaya bermanfaat buat orang-orang lain yang belum mengerti, dan apabila ada kata-kata kita yang kurang pas, kurang sopan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.